nggak enak kayak gitu lah. Sini. Belakang. Aku nanya dulu kan? Iya. Ya. Apa pertanyaannya? Nih, jadi aku itu nggak bisa. Udah siap belum sih? Iya, Udah. Nah, Aku itu nggak bisa denger cowok ngebentak. Kayak teriak pun aku nggak bisa. Pokoknya tiba-tiba abis itu aku bengong aja, nggak tahu kenapa. Karena udah 2 kali kejadian. Aku juga masih bingung. Karena aku nggak punya trauma sebelum itu, aku nggak ada. Soalnya bapakku tuh cukup kalau misalnya dia marah, dia tuh silent treatment. Jadi nggak pernah ngebentak, nggak pernah marah-marah. Kalau dia tipikal orang kayak gitu. Nah aku nggak tahu kenapa. Kan biasanya kalau misalnya kayak gitu dia punya ini ya, ada trauma dari dulunya kan kayak aku tuh nggak ada. Nah aku masih bingung itu tuh aku kenapa gitu. Coba mungkin bisa dijawab. Oke. Karena di sini kita bukan pakar, jadi mungkin dari opini masing-masing aja dari perspektif masing-masing. Oke, Miss Asa? Juan dulu. Kita ini punya kenapa kamu punya perasaan gitu? kita Ya punya itu perasaan manusia. Laki-laki juga kayak gitu kok. Oh iya, kalau cewek marah Kalau cewek ngebentak kayak kita ngomongnya biasa, misalkan aku keluar nih, terus misalkan aku kayak, you know, when boys are with girls, sometimes they tend to do funny things to make the girls laugh, right? Kadang kayak gitu kan. Terus misalkan I make jokes, things that is a little bit weird actually, but I made it to make her laugh. Terus kalau misalkan dia kayak, ih kamu ngapain sih kayak gitu? Like that hurts of course kan. Terus kalau misalkan ngebentak juga of course that hurts. That's just human feelings. Enggak berarti kamu perempuan kayak gitu atau laki-laki kayak gitu. That's just human. Gitu. And that's normal kalau misalkan Itu dia normal punya, berarti kan? iya kalau misalkan dia punya trauma kayak misalkan di masa lalu dia ada kayak gini makanya dia ngebentak kayak gitu. That's his or her problem kan. Itu kan emotional intelligence-nya memang harus mereka sendiri yang memperbaiki. Jadi bisa selesai karena jawabannya bagus. berarti sebenarnya itu tuh bukan hal yang traumatis juga ya. Berarti emang feelingnya aja gitu ya. Oke. Kalau in your perspective gimana? Jujur kalau aku tuh takut juga karena iya gitu deh. Di dulu ada pengalaman kayak gitu. Jadi kalau di aku tuh jadinya kayak aku kikuk gitu loh. Kalau beliau kan nge-freeze ya. Kalau aku tuh jadi kikuk kayak awkward gitu loh mau ngapain. Jadinya kelihatannya kayak orang bingung, takut gitu. Nah kayak gitu kalau aku jadinya kayak gitu. Dan aku juga kayak kalau aku ngerasa karena akibat dari hal itu. Jadi kalau beliau ini kan nggak tahu sebelumnya kenapa. Berarti you have trauma dengan Iya. hal yang kayak bentak-bentak gitu. Iya. Kamu punya alasan. Iya. Tapi mungkin beliau yang human feeling aja mungkin ya. Kemungkinan besar. Mungkin kalau orang-orang normal biasa juga mungkin kayak Iya sih, merasa aku juga. ini. Aku juga Tapi kalau dengan gitu. adanya trauma itu mungkin make it worse kali ya. Oke. Menurut aku mungkin kayak gitu. I got it. Kalau kamu kan teriak-teriak, kalau aku even ada konflik yang sebenarnya itu tuh untuk beberapa orang tuh kayak normal aja gitu loh. Tapi aku nggak bisa. Contoh debat presiden. Kalau Itu juga rakyat. Aku nggak bisa ngedengerin debat itu. Padahal kan sebenarnya itu nggak ada relate sama aku kan. Tapi aku nggak bisa ngedengerin orang debat. What about you as the boy gitu? Melihat perdebatan kalau dalam relationship contohnya ya. Kalau debatnya seru ya seru. Iya Sorry, sih. Jadi kalau misalkan nih Jokowi Prabowo, aku Jokowi dia Prabowo. Kalau misalkan kita nggak sampai berantem bawa-bawa sampai sebelum tidur tuh masih sakit hati ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan bawa perasaan terus kayak dia ternyata Prabowo nih nggak suka aku kayak gitu. Janganlah. I see. Kalau bisa diusahain hindari kalau kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan debatnya yang masih kayak beda pendapat biasanya nggak apa-apa. Wajar lah ya. Wajar. Kalau ngomongin tentang treatment kamu di relationship ya, aku tipikal yang silent treatment. What about you? Aku juga. Iya. Soalnya kalau ngomong nangis, mendingan gue Iya diem. lagi. Kok bisa ya? What about you? Karena kita terlalu Aku kesel ya. ngomongin lah. Oh dia ngomongin langsung. Ya kayaknya most of the boys are like that. Ya. Terus most of the girls are doing silent treatment as well. Why? Enggak lah. Gue sih. Oh.
reda. Aku nggak suka sama dia. Ketika dia masih langsung diluapin juga, Bakalan bisa. tapi impactnya biasanya nggak baik. Iya tergantung si cowoknya nanggepinnya gimana. Oh. Tapi misalkan kita kan manusia, pasti tahu kita gimana caranya regulasi emosi kita masing-masing. Iya. Kalau misalkan kamu lagi misalkan sedih, ya jangan dengar lagu sedih lah. Tapi aku Makin juga sedih. feeling kan harusnya. Enggak selalu, tergantung situasi. Kalau misalkan mau Inggris ya nggak apa-apa, sampai 1 atau 2 lagu nih, sampai 2 jam kayak gitu sampai mau tidur masih kayak gitu ya jangan lah. Oh. Itu kan menyakiti orang juga. Oke. Ya. Menarik. Nice. Tapi kalau silent treatment ya, ngomongin silent treatment, aku tuh tipikal yang tadi mirip-mirip. Jadi harus rendam dulu emosinya meskipun emosinya tetap ada ya. Tapi pada akhirnya aku bisa mengkomunikasikan itu dengan lebih jelas gitu Di loh. esok harinya. Di esok harinya. Atau di nanti malamnya gitu loh. Maksudnya nggak saat itu juga. Iya, pada saat itu juga. Tapi kalau memang dikomunikasikan dengan baik ya nggak apa-apa. Misalkan aku butuh waktu sendiri gitu kan. Tapi yang terjadi kan banyaknya orang tuh kayak ninggalin aja kan. Iya. Beda nggak sih Matiin data. butuh space sama silent treatment beda nggak sih? Silent treatment kan bener-bener kayak dia marah terus ya udah dia ninggalin doang. Kalau butuh waktu kan dia mikir. Iya sih ya. So kalau silent treatment menurutku ya, silent treatment tuh kayak mengundang asumsi gitu loh. Semakin gak diomongin tuh semakin mikir jangan-jangan dia mikirnya kayak gini, jangan-jangan dia mikirnya kayak gini. Kalau diomongin langsung kan kayak oh ternyata bukan, ternyata dia maksudnya nggak kayak gini. Gitu. Oh, oke. I got the point. Tapi berarti silent treatment itu beda halnya dengan butuh space ya. Oh, tapi kalau dalam satu hubungan ya ngomongin tentang treatment kayak gitu, apalagi dengan konflik terbesar kalian dalam relationship apa? Kalau aku nggak pernah ada, karena jujur nggak pernah ada selama tahun itu aku nggak pernah kayak Segini ya 10 tahun. paling pas dia ketahuan nge-pave karena aku nggak suka. Nge-pave? Nge-pave apa sih? Nge-fake? Vape. Maaf ya orang Sunda. Orang Ya, Sunda. pokoknya kalau itu berbeda elektrik aku Saking baiknya nih orang. itu doang. Nah, what about you? Aku nggak pernah sih berantem itu antara dia yang ngalah atau aku yang ngalah gitu loh. Jadi nggak pernah seberantem yang parah banget gitu loh. Paling berantemnya yang kecil-kecil. Kenapa sih kamu nggak ngabarin? Iya, Selama 3 menit ini kemana? Enggak. Kayak misalnya lama nih, kamu tuh kemana? Tidur apa kemana ngomong gitu loh. Paling gitu doang. Nggak pernah yang sampai lama keras berantem. But if you don't want to share, it's okay. Share aku open banget orang. Overshare malah. What about you? Apanya? Problem terbesar gitu, dan dengan treatment apa hal itu tuh bisa di solve. Nggak ada ya. Dari handphone. Enggak. Nggak ada apa? Nggak diizinin. Iya, iya. Oh, Putri cinta. Gue kira nggak diizinin. Itu agak emang lumayan, bukan sedikit Bukan, besar, bukan. itu besar. Iya. Dindingnya tinggi. But Udah you usah still stay until now, it's really cool as well. Keren banget sebenarnya. So mungkin segitu obrolan tentang silent treatment dan juga mungkin hal-hal yang emosional yang sebenarnya kita harusnya itu merekomendasi itu sebagai hal yang normal, tapi karena itu hal yang tabu di beberapa keluarga untuk diobrolin, jadinya tadi ya ngeklarifikasi kalau ketika kamu kaget, ketika kamu merasa takut, it's normal feeling gitu. Jadi harus ada orang yang juga ngevalidasi itu juga. That one is normal.